Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Syarif Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 12080300009. Saya mahasiswa dari jurusan Sosiologi angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester saya, yaitu mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Baik, untuk yang pertama yaitu pertanyaan, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai yang pertama ada sosiologi, yang kedua komunikasi, yang ketiga ada sosiologi komunikasi. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu apa yang saya ketahui mengenai sosiologi. Jadi menurut saya sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kata sosiologi itu sendiri, yaitu berasal dari kata sosios dan juga logos. Sosios itu dapat diartikan teman atau dapat diartikan juga masyarakat. Sedangkan logos yaitu berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Nah, adapun objek kajian dari sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam suatu tempat dalam waktu yang cukup lama gitu, dan mereka pun melakukan interaksi sosial atau hubungan sosial. Nah, adapun salah satu syarat dari interaksi sosial itu yaitu adanya komunikasi. Maka lahirlah sosiologi komunikasi, yaitu sosiologi yang khusus mempelajari mengenai komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Poin yang kedua yaitu mengenai komunikasi. Komunikasi ini adalah perpindahan informasi dari satu orang ke orang yang lainnya. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai komunikator yang memberi informasi dan komunikan yang menerima informasi. Adapun konsep sederhana mengenai komunikasi ini adalah adanya aktor yang memberikan informasi, juga yang menerima informasi. Yang kedua ada informasinya apa, informasi yang dikatakannya itu apa. Yang ketiga ada media yang digunakan dalam berkomunikasinya itu apa, dan yang terakhir ada efek dari komunikasi itu sendiri gitu. Nah, dari uraian sosiologi juga komunikasi ini, sehingga saya dapat simpulkan bahwa sosiologi komunikasi ini adalah cabang ilmu dari ilmu sosiologi yang khusus mempelajari mengenai pertukaran pesan yang ada di dalam masyarakat, khususnya ketika masyarakat melakukan proses sosial, interaksi sosial, telekomunikasi maupun komunikasi yang ada di dalam masyarakat. Baik, pertanyaan kedua yaitu menurut Burhan Bungin bahwa media ini mempunyai peran ganda. Coba jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Baik, menurut saya ya, media ini memang memiliki peran ganda. Media ini dapat menjadi sarana edukatif untuk mendorong kepada perubahan atau menjadi agent of change gitu, yang senantiasa mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Akan tetapi memang di sisi lain media juga dapat menjadi sarana pembodohan publik gitu. Jadi media ini memiliki dua peran ganda. Yang pertama, di sisi lain media ini menjadi sarana edukatif, di sisi lain media juga dapat menjadi sarana pembodohan publik gitu. Contohnya adalah sebagai sarana edukatif, media ini mendorong terhadap perubahan seperti mengenai memberitakan mengenai kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial. Itu merupakan peran media sebagai sarana edukatif gitu. Tetapi di sisi lain juga media ini bisa menjadi sarana pembodohan publik dengan menayangkan beberapa acara hiburan yang tidak bermutu bagi masyarakat. Bahkan media juga dapat menjadi penyebar hoax gitu. Sangat mudah hoax tersebar di era sekarang, apalagi dibantu oleh media itu sendiri.
Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa itu ideologi media? Ideologi media adalah citra atau image yang coba dibentuk oleh media tersebut, khususnya itu di ruang publik, atau dapat dikatakan bahwa representatif yang disampaikan kepada masyarakat melalui beberapa pesan ataupun gagasan yang ditampilkan oleh media tersebut khususnya. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaannya, iklannya dan sebagainya. Berbicara mengenai ideologi media, hal ini juga tidak terlepas dari visi media. Uh, Media ini memiliki beberapa visi dan juga dan yang pasti adalah berbeda-beda ya. Setiap media ini memiliki visi yang berbeda-beda. Akan tetapi ada satu visi yang semua media pasti memiliki visi ini, yaitu menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Karena memang di sisi lain media ini menjadi sarana informasi juga komunikasi, tetapi media khususnya zaman sekarang ini menjadi sebuah industri ya, industri yang di dalamnya terdapat perputaran uang, di mana di sana juga media mencari profit. Jadi itu adalah ideologi juga visi media di era sekarang. Baik, untuk yang pertanyaan yang keempat yaitu mengenai fungsi dari media dan beberapa contohnya. Menurut saya ada 4 fungsi dari media. Yang pertama itu sebagai sarana atau institusi edukatif. Media ini sebagai institusi yang profesional memiliki peran dan tanggung jawab terhadap nilai sosial dari efek tayangan yang ditayangkan oleh media itu sendiri. Media juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari contohnya ya, seperti televisi yang menayangkan beberapa berita, seperti berita mengenai kondisi politik di Indonesia, kondisi ekonomi di Indonesia. Ini menjadi salah satu sarana pengetahuan bagi masyarakat khususnya. Yang kedua ada fungsi media sebagai sarana menyalurkan ide dan juga gagasan. Karena beberapa masyarakat pasti mempunyai ide dan juga gagasan yang ingin dituangkan, tetapi masyarakat kebingungan melalui apa gagasan atau ide ini dituangkan. Maka media hadir dengan media hadir sebagai sarana, sebagai penyalur ide dan gagasan. Seperti contoh, masyarakat yang mempunyai ide untuk membuat film, maka media akan membantu untuk membuat film. Adapun seperti cerpen, novel dan sebagainya, itu adalah fungsi media sebagai sarana untuk menyalurkan ide dan gagasan masyarakat. Yang ketiga, media ini berfungsi untuk menyelesaikan keterbatasan pada alat indera, ruang dan waktu. Dengan media ini sangat terasa ya bahwa segala sesuatu informasi yang dahulunya sulit untuk diakses sekarang sangat mudah untuk diakses. Ataupun beberapa masyarakat sekarang menjadi mudah memperoleh informasi. Sebagai contoh adalah media yang berada di dalam media massa yang berada di dalam internet ya. Informasi dari belahan dunia pun menjadi sangat mudah diakses oleh beberapa masyarakat. Hal ini tentunya lahir dari media yang berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan keterbatasan alat, indera, ruang, dan waktu. Baik, yang keempat yaitu ada media ini bukan hanya berfungsi untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan saja gitu, tetapi di sisi lain media juga dapat menjadi sarana hiburan gitu, sarana hiburan bagi beberapa masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari adanya tayangan film, musik, buku dan lain-lain. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai hiburan. Hal ini pun disediakan oleh media itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang kelima yaitu media ini bungkam ketika terjadi maraknya demo gerakan mahasiswa yang akhir-akhir ini terjadi dalam menyikapi keadaan ekonomi yang kurang baik-baik saja. Menyusul kelangkaan minyak dan melambungnya harga-harga, justru rakyat ini disuguhi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pertanyaannya adalah jelaskan pendapat Anda, fenomena apa yang terjadi ketika bungkamnya media tersebut.
Menurut saya ya, media ini adalah media sebagai ruang publik, dan juga media ini milik publik juga, seharusnya memberikan informasi dan juga pengetahuan secara sukarela terhadap masyarakat. Akan tetapi memang di sisi lain, di zaman sekarang, bahwa media ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat, tetapi media ini bisa menjadi sarana untuk elit politik menggiring opini demi kepentingan elit politik, bukan demi kepentingan publik. Hal ini juga relevan ya dengan visi media tadi, yaitu menyelamatkan diri dari kebangkrutan. Maka media akan melakukan apa saja asalkan mendapat profit yang besar, termasuk yaitu tadi bungkam terhadap sesuatu peristiwa demi mendapatkan profit atau pemasukan keuangan yang besar gitu. Hal ini pun tidak menutup kemungkinan dalam fenomena tersebut bahwa adanya beberapa elit politik atau kelompok tertentu yang memberikan profit yang besar kepada media untuk bungkam memberitakan mengenai kelangkaan minyak ini gitu. Meskipun seharusnya media ini harusnya berorientasi kepada kepentingan umum, tetapi bukan tidak mungkin di zaman sekarang media ini bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat dari fenomena tadi, yaitu mengenai media yang bungkam terhadap peristiwa kelangkaan minyak dan juga harga-harga naik, dan malah memberitakan peristiwa yang lain. Hal ini bisa saja memang media dilobi atau dibayar oleh beberapa kelompok tertentu untuk mengalihkan isu yang ada di dalam masyarakat, dan juga untuk menggiring opini masyarakat kepada opini tertentu yang diinginkan oleh kelompok itu. Baik, untuk yang terakhir ada tugas tambahan yaitu menghafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Baik, di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya bahwa hai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami juga telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa, dan sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Mungkin sekian video kali ini, yaitu mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah Sosiologi Komunikasi, juga tugas tambahan mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.